tembok dengan eh, tanah dengan bangunan itu juga harus ada sempadannya, paling tidak untuk perawatan, untuk keamanan. Ini ada banyak sekali peraturan terkait teknis dan sistem kontraksi kebakaran. Rencana induknya juga kita harus tahu di daerah tersebut, mungkin penempatan hidran dan lain sebagainya, terus penilaian kinerja bangunan hijau, eh, dan sistem petir. Ini petir juga karena di daerah, nah, di daerah tertentu sering terjadi kebakaran karena petir. Nah, ini ada studi terdahulu terkait kajian geoteknik. Di samping tadi ada peta geotekniknya, dan juga harus dikaji di daerah tersebut geotekniknya seperti apa. Terus kajian lingkungan, AMDAL, UKL, UPL. Terus ini juga mungkin nanti termasuk kajian Andalalin ya. Kajian Andalalin sudah ada atau belum uh, hal tersebut. Jadi harus, dan studi kelayakan proyek. Tapi kalau bangunan pemerintah ya studi kelayakannya tidak setinggi bangunan apa mungkin proyek-proyek swasta. Nah, untuk referensi hukum itu di samping Undang-Undang Nomor 2 tentang jasa konstruksi, Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, PP 16 tentang pelaksanaan Undang-Undang Bangunan Gedung, dan PP 22 tentang pelaksanaan jasa konstruksi. Ada Perpres 12 dan Perpres 16. Ini terus juga peraturan Menteri PUPR terkait tata cara pelaksanaan penurunan sertifikat standar jasa konstruksi dalam rangka mendukung kemudahan perizinan berusaha bagi pelaku usaha jasa konstruksi. Jadi mungkin kalau dulu SBU itu eh, tidak dijelaskan, sekarang di peraturan Menteri ini dijelaskan. Terus juga nanti untuk perhitungan remunerasinya itu remunerasi terbaru 524 KPTS M 2020. Terus juga termasuknya di dalamnya adalah peraturan LKPP nomor 12 tahun 2001 yang kita banyak berkecimpung di nanti di lampiran 4 sama lampiran 5. Kalau desain and build di lampiran 6. Nah, ini apa peraturan hukum terkait lokasi, undang-undang tentang penataan ruang, Perda RT RW, Perda RDTR, terus tentang kualitas lingkungan itu juga aturannya ada. Nah, ini mungkin peraturan pemerintah nomor 12 ini peraturan turunannya ada perubahan. Terus juga kita harus masih memikirkan lingkungan terkait ruang terbuka hijau. Jadi eh, zoning wilayahnya seperti apa. Jadi memang ada zoning regulation di masing-masing wilayah yang jelas berbeda-beda. Terus mungkin ada juga bangunan benda cagar budaya karena kita akan membangun di daerah yang bersebelahan dengan benda cagar budaya. Itu juga di samping aturannya, teknisnya juga harus dilihat. Jadi nanti KAK itu benar-benar, oh ini kalau benda cagar budaya berarti harus ada perlindungannya. Misalnya kalau kita mau menggunakan tiang pancang kan wavingnya, tiang kita memancang tiang kan kita tanahnya mungkin jadi bergetar atau apa, dan itu membahayakan bangunan cagar budaya di sebelahnya. Itu juga harus dipikirkan. Terus terkait sumur resapan juga harus kita uh, pikirkan juga, ini air tanah drainase mau kemana gitu. Nah itu juga harus nanti kita membuat KAK-nya ya sampai ke situ juga. Ini untuk lingkup pekerjaannya kita sesuaikan dengan lampiran 4 Permen PUPR 22 2018. Jadi sebenarnya hanya dua perancangan teknis itu perencanaannya, hanya ada lingkungan atau site dan tempat bangunan, dan perencanaan fisiknya itu sendiri, perancangan fisiknya baik struktur, mekanikal, elektrikal. Kalau orang PU mungkin ASMEP gitu ya, arsitektur, struktur, mekanikal, elektrikal, plumbing, dan tata ruangnya, tata ruang luarnya dan tata ruang dalamnya.
Nah, kegiatannya, pekerjaannya tadi hanya ada dua. Kalau kegiatannya itu ada persiapan penyusunan konsepsi perancangan, persetujuan konsepsi perancangan, penyusunan pra-perancangan, dan penyelenggaraan paket kegiatan lokakarya. Kalau memang sebenarnya tidak lokakarya, tapi mungkin harus banyak diskusi terutama dengan end user. Ini ada sampai, nah ini yang merah. Yang merah ini perancangan konseptual SMKK yang disusun pada saat pengkajian. Nah ini sering lupakan. Karena apa? Karena di Permen PUPR 2022 itu tidak ada. Dia ada di Permen PUPR 1 tahun 2020. Permen 10 tahun 2021. Ini saya tambahkan masukan sebagai sisipan. Ini nanti ada di masa tender di Permen di apa di saat tender membantu KPBJ atau Pokja, tapi kadang Pokja juga tidak tahu. Misalnya nanti harus ada apa pada saat evaluasi ada evaluasi kewajaran harga. Sebenarnya ya secara otomatis kalau kita konsultan perencana ya kita harus membantu KPBJ. Karena kalau Kementerian PU mungkin KPBJ-nya orang teknik semua. Gitu. Tapi kalau orang di luar PU kan untuk bangunan negara mungkin apalagi yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan bangunan kan pokoknya mungkin tidak ada satupun yang dari orang teknis gitu. Jadi nah ini melaksanakan evaluasi penawaran ini sebenarnya membantu evaluasi penawaran salah satunya itu ya ini konsultan ini dia kan yang lebih tahu cara nyusun tadi RAB sesuai dengan Permen PU 1 tahun 2022. Nah, pada saat pengawasan berkala, nah sering juga kita menuntut pengawas atau MK untuk misalnya ada perbedaan di lapangan dengan perencanaan. Itu sebenarnya kita harus memanggil konsultan perencana ini. Nah, ini pengawasan berkala pun ini di beberapa tempat kami sudah di apa sudah melakukan dan kami ya membuat laporan pengawasan berkala itu. Kita sering lupa kita mencantumkan pengawasan berkala, tapi kita tidak meminta konsultan perencana perancang untuk membuat laporan akhir pengawasan berkala. Nah, itu sebenarnya baru cair 15%-nya itu kalau sudah ini. Dan dari keseluruhan itu kita akan membuat laporan akhir pekerjaan perencanaan yang meliputi perencanaan pasti yang dilaksanakan selama perencanaan sampai eh, pengawasan berkala dan juga kita membantu membuat petunjuk penggunaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Misalnya lift atau apa itu juga harus dimasukkan. Nah ini dari tadi kita ke keluarannya itu ada laporan konsepsi perancangan, dokumen pra-perancangan, dokumen pengembangan rancangan, dan mungkin ini agak tidak sama dengan nanti dengan yang sudah ada, misalnya ada uh, laporan pendahuluan, laporan antara, laporan bulanan itu enggak. Kita menyusunnya berdasarkan PP nomor 22 tahun 2018 dan eh, Permen PU Permen PU 18 22 tahun 2018 dan Permen PU 10 tahun 2021. Jadi ini keluarannya berdasarkan itu. Nah, untuk peralatan yang disediakan oleh PPK, mungkin ada data-data, ruang rapat, atau nanti PPK masih punya tim teknis lagi, mungkin dari perguruan tinggi, atau dari ahli, atau dari profesional yang mendampingi PPK untuk menguji perancangan dan perencanaan yang dilakukan oleh konsultan. Terus penjadwalan waktu konsultasi. Nah, ini peralatan yang diwajibkan dimiliki oleh konsultan itu apa saja. Misalnya sekarang ada drone, ada alat alat ukur ya, alat ukurnya misalnya apa TS dan lain sebagainya. Saya paling tidak apa paling tidak enak itu kalau
konsultan itu hanya membawa meteran gitu. Konsultan hanya membawa meteran, tidak membawa kompas, tidak membawa apa. Jadi mau bikin gedung hanya membawa meteran saja itu, padahal kan sebenarnya kita harus membuat poligon. Jadi konsultan ya harus harus punya waterpass atau total station gitu untuk mengukur itu. Jadi tidak hanya meteran saja. Nah, ini alat survei. Kita masuknya ke alat survei. Di alat survei itu bisa macam-macam. Nah, jangka waktunya ini kita mengakomod apa memberikan jangka waktu yang kira-kira bisa sempurna. Jangan dipepet, karena kalau dipepet memang pekerjaan konsultan karena berpikir, jadi lebih baik agak diberi waktu yang agak longgar. Tapi ya jangan terlalu longgar, kalau terlalu longgar nanti hasilnya akan kurang baik. Sedangkan personil yang harus disediakan ada tenaga ahli, ada tenaga asisten ahli, dan tenaga pendukung. Jadi nggak mungkin kan ahli sekarang itu apa istilahnya mengerjakan sendiri. Dia mesti punya asisten. Tuh. Dan memang yang agak-agak ini kalau tenaga ahlinya itu dosen, tapi istilahnya seolah-olah ya dengan perguruan tinggi gitu. Nah, padahal mungkin kalau dosennya punya apa SKK sesuai peraturan Menteri PUPR tadi. Nah, kalau dia tidak ber SKK kan sebenarnya ya dia kalau dosen kan sertifikatnya sertifikat dosen, sertifikat mengajar. Beda dengan sertifikat keahlian. Tapi kalau dosennya punya SKK ya itu akan lebih baik lagi. Untuk jadwal tahapannya ini ditahapkan secara detail, termasuk program kerjanya. Misalnya surveinya kapan, perancangannya kapan, untuk pradesainnya kapan. Itu harus harus terlihat di sini dengan jelas. Nah, ini laporan-laporan terkait produk laporan. Jadi laporan pendahuluan isinya kalau sesuai dengan peraturan Menteri PUPR 22/2018 itu seperti ini. Isinya latar belakang, lingkup pekerjaan, pendekatan dan metodologi pekerjaan. Biasanya kan hanya struktur, struktur, terus metodologi, uh, terus apa program program tapi yang hanya istilahnya jawaban terhadap KAK yang ada. Jadi interpretasi terhadap KAK itu saja. Padahal harusnya sudah harus survei dan investigasi. Makanya ini juga diberi waktu tersendiri, misalnya 15 hari. Nah, laporan pendahuluan ini dari A sampai G ini, jadi juga uh, di situ dipaparkan juga agar disetujui konsepsi perancangannya. Jadi agar disetujui konsepsi perancangannya. Ini untuk laporan pendahuluan. Sedangkan laporan antara satu, ini ada beberapa laporan antara, ada 1, 2, 3, 4. Untuk laporan satu ini berisi dokumen perancangan. Ada gambar rencana masa bangunan, ada gambar rencana tapak. Gambar dinas juga masuk di laporan antara satu. Dan gambar tapak bangunan. Ini gambar potongan sudah masuk di sini, dan gambar visualisasi 3 dimensi. Visualisasi 3 dimensi. Kita seringnya hanya sekarang apa aplikasi ini berkembang pesat sekali. Mungkin Bapak Ibu sekalian bisa memakai Lumion, mungkin bisa memakai yang produknya AutoCAD. Itu semua bisa visualisasi 3 dimensi. Dan hitungan nilai fungsional bangun gedung dan menampilkannya dalam bentuk diagram. Ini laporan antara satu, termasuk juga mengurus perizinan atau PBG ke dinas teknis, ke dinas PUPR. Nah, sekarang sudah ada sistem informasi bangunan gedung, jadi Bapak Ibu sekalian bisa kalau sebagai owner bisa langsung mendaftar sendiri atau minta dibantu oleh konsultan masuk ke dalam sistem perizinan SIMBG. Jadi sistem informasi manajemen bangunan gedung.
Nah, itu nanti juga sampai pendataan bangunan gedungnya ada di situ semua. Ada laporan 2, penyelenggaraan paket kegiatan lupa karya, ya, atau diskusi dan lain sebagainya. Dan ada laporan antara 3 itu persetujuan prarancangan. Jadi prarancangannya di samping draft itu juga harus ada yang disetujui untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Jadi tahap pengembangan rancangan. Ini tahap pengembangan rancangan berisi pengembangan arsitektur, terus denah lantai dalam bangunan, susunan tata ruang, organisasi ruang. Nah, ini koordinat bangunan. Kemarin kami menemui, jadi ternyata koordinat bangunannya itu di tanahnya tetangga, gitu. Jadi setelah mau dibangun digeser lagi, jadi ada perubahan terkait uh, pergeseran bangunan tersebut. Nah, ini memang kadang sering kecolongan di situ, apa, pel lantainya juga, ya, ada beberapa produk perancangan yang lantainya ditinggikan tetapi tidak ada urugan. Itu juga sering seperti itu. Nah, ini tampak bangunan, ini perlu visualisasi desain 2 dimensi dan 3 dimensi. Biar kita lebih bisa membayangkan bagaimana kondisi bangunan itu. Ini masih laporan 4, dan laporan 4 ini sampai ke pengembangan sistem mekanikal elektrikal. Nah, ini juga kemarin ada kejadian bangunan dengan luas 2000 meter, ternyata kabel listriknya itu hanya 200 meter. Ini memang harus, mungkin kalau Bapak Ibu tidak, sebagai owner, tidak punya kemampuan itu, ya lebih baik mengundang ahli listrik nih, ahli listrik yang istilahnya apa, mengetahui ini berapa sih sebenarnya gitu. Perhitungan kabelnya sederhana sih, perhitungan kabel, tapi akhirnya harus ada CCO, harus ada perubahan eh, apa, desain listrikan. Gambarnya 1:500 atau 1:100. Dan kalau di BIM itu semua bisa mekanikal, arsitektural itu sampai apa, level 5 itu sudah terakomodir di sini. Dan sudah mulai membuat spesifikasi secara outline specification. Jadi mau pakai barangnya seperti apa, TKDN-nya berapa, ini sudah ada di sini. Dan sudah memulai, oh ini per meternya 5 juta kali sekian meter. Tapi nanti detailnya di laporan perencanaan. Ini laporan perencanaan, sudah gambarnya sudah detail, spesifikasinya juga sudah detail terkait rencana kerja dan lain sebagainya. Terus rancangan konseptual SMKK, memang ini sengaja saya apa, bedakan dari laporan akhir, tetapi harus ada. Nah, laporan masa tender tadi bimbingan terhadap Pokja, terhadap PPK seperti apa, itu nanti kan 5% ini tagihannya. Terus laporan akhir pengawasan berkala dibedakan dengan laporan akhir pekerjaan perencanaan. Ini hal-hal lain, ada produksi dalam negeri terkait SNI yang dipersyaratkan, dan tentu saja ini batas minimum TKDN sesuai Kemen PUPR nomor 602 KPTS. Jadi ini ada batas minimumnya, ada yang 30%, ada yang 50%. Sini saya ambil Direktorat Dirjen Cipta Karya karena banyak berhubungan dengan bangunan gedung negara. Nih, pembangunan pos lintas batas misalnya, pembangunan dan rehabilitasi bangunan gedung dan kawasan. Ini 45%. Berarti kalau bangunan gedung negara itu 45% TKDN. Kalau sekolah dasar juga 45%. Sekolah dasar, madrasah, sekolah keagamaan itu 45%. Ini yang agak tinggi, sarana dan prasarana olahraga. Izin Pak Anwar, suaranya Ya. agak lemah. Boleh minum dulu deh, nggak apa-apa. Oh iya, iya Bu. Dulu ya. Minum dulu nggak apa-apa. Iya, Nanti iya. aja. Siap. Sekitar 20 menit lagi nanti kita lanjutkan diskusi, nggak apa-apa. Lanjut Oh aja. iya. Ini Iya. kayaknya udah 45 menit loh Bu.
Nggak apa-apa. Ini udah mau saya cek tadi di ini penting nih TKDN nih. Bapak selesaikan dulu aja, mohon Ya, diselesaikan TKDN karena wanti-wanti kita TKDN sekarang kan. Ya nggak apa-apa. iya. Ini dilanjut aja. Nanti Oke. yang menghitung TKDN ahli TKDN-nya Bu. Ini Ya, ya. Tapi saya sekilas aja nggak ya, apa-apa. ini sekilas kalau kita kan bangunan gedung itu Oke. banyak berhubungan dengan Dirjen Cipta Karya. Jadi ini saya sadur memang yang untuk Cipta Karya saja. Jadi Yes, seperti yes. tadi apa sistem misalnya ini sistem pengolahan air limbah 50%. Nah, ini yang banyak berhubungan dengan gedung kan ini pemugaran, pemanjaan kawasan permukiman, apa KSPN, ini yang tinggi ini Kak, infrastruktur permukiman berbasis masyarakat. Ini 85%. Nah, ini yang agak rendah pos lintas batas negara 40%. Tuh, nah ini renovasi perguruan tinggi ini juga rendah 35% karena mungkin memang banyak apa mendatangkan dari eh, impor gitu. Nah, pembangunan rumah susun 45%, terus pembangunan rumah khusus 55%, dan jasa konsultasi ini 60%. Ini persyaratan kerjasama. Jadi kalau penyedia boleh melakukan subkontrak, tapi ya tentunya kembali kepada ketentuan subkontrak. Minimal berapa yang boleh disubkontrakkan. Terus pedoman pengumpulan data lapangan. Ini konsultan itu ya harus mendapatkan izin terutama dari pemilik dan apa misalnya kalau perlu dengan lembaga lain itu ya harus izin juga ke lembaga lain terkait bangunan tersebut misalnya ke Bapeda gitu yang punya pekerjaan dinas kesehatan atau dinas pendidikan dan ternyata datanya ada di Bapeda ya harus sesuai ketentuan yang berlaku di Bapeda. Jadi hal tersebut yang harus dilakukan oleh konsultan. Terus yang jelas kalau konsultan itu sebenarnya lebih baik bisa memberikan alih pengetahuan. Kalau saya sih berapapun nilainya mestinya dilakukan alih pengetahuan itu. Jadi apa user ini tahu oh ini mau bangun ini nanti seperti apa gitu. Manfaatnya, fungsinya, saya mengelolanya seperti apa. Ini sebenarnya harus ada alih pengetahuan itu. Apalagi nanti kalau ada metode konstruksi baru dan teknologi baru. Nah, ini catatan yang penting bahwa sesuai dengan peraturan Menteri PU nomor 8 tahun 2022 itu mungkin nanti SBU-nya disesuaikan dengan itu. Mungkin KLB-nya 77011 dan 77012 itu untuk KPLI-nya. Nah, ini untuk catatan terkait apa ahli K3 itu seperti ini. Jadi komposisi personel tenaga ahli yang disyaratkan memenuhi ketentuan itu harus disesuaikan dengan per LKPP nomor 12 tahun 2021. Ini nanti ada di bawah sendiri kalau kita membuka laporan itu. Demikian yang bisa saya sampaikan siang ini. Terima kasih atas perhatian.